Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita bisa ketemu kembali dalam pembelajaran PPKN kelas 11 semester ganjil unit kegiatan belajar mandiri 1. Adapun materi yang akan kita bahas bersama-sama yaitu tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam ideologi Pancasila. Silakan kalian simak sampai dengan selesai. Berbicara tentang substansi hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila, maka ada 3 kategori yang bisa kita bahas bersama-sama. Yang pertama, hak dan kewajiban asasi manusia dalam konteks nilai dasar. Kemudian yang kedua, nilai instrumental, dan yang ketiga adalah nilai praksis Pancasila. Salah satu karakteristik hak dan kewajiban asasi manusia adalah bersifat universal. Artinya, hak dan kewajiban asasi merupakan sesuatu yang dimiliki dan wajib dilakukan oleh setiap manusia di dunia tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, agama, ras, maupun golongan. Di Indonesia, dalam proses penegakan hak asasi manusia harus berlandasan kepada ideologi negara yaitu Pancasila yang selalu mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yakni nilai-nilai Pancasila itu dapat dikategorikan menjadi 3 nilai. Yang pertama adalah nilai dasar, kedua nilai instrumental, dan ketiga nilai praksis. Kita lihat bagaimana hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Seperti kita ketahui bahwa Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Jadi, yang pertama adalah nilai-nilai religius. Yang kedua, kemanusiaan yang adil beradab, yaitu menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Yang ketiga, persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Demikian tadi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Sekarang bagaimana hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila? Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan peraturan yang terendah yaitu peraturan daerah. Peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia diantaranya ada yang instrumen nasional dan instrumen internasional. Yang termasuk ke dalam instrumen nasional, satu diantaranya adalah Undang-Undang NRI tahun 1945 pasal 28A sampai 28J. Kemudian TAP MPR nomor 17 garis miring MPR garis miring 1998 tentang HAM. Selanjutnya Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang HAM, Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, Undang-Undang nomor 11 tahun 2005 tentang Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Kemudian Perpu, peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 1999 tentang pengadilan HAM,
Kemudian yang berikutnya adalah PP nomor 2 tahun 2002 tentang perlindungan korban dan saksi pelanggaran HAM berat. Dan yang berikutnya ada yang disebut dengan Kepres nomor 50 tahun 1993 tentang pembentukan Komnas HAM. Adapun yang termasuk ke dalam instrumen internasional adalah 1. Piagam PBB 1945, 2. Deklarasi Universal HAM 1948, 3. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, 4. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, dan yang kelima instrumen HAM internasional lainnya. Yang ketiga adalah hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis seperti kita ketahui itu merupakan realisasi atau perwujudan dari nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya sila yang pertama, sikap yang harus ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan HAM, yaitu hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Kemudian saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban antara sesama manusia, saling mencintai sesama manusia dengan rasa kepada orang lain, tidak semena-mena kepada orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, serta hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia, diantaranya menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah, serta mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan HAM, satu diantaranya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain, menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah, rela bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain. Demikian tadi materi yang sudah kita bahas bersama-sama tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Nah, sekarang untuk mengukur kembali sejauh mana pemahaman kalian tentang materi tersebut, maka ada tugas individu dengan pertanyaannya, meskipun Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah diberlakukan, akan tetapi masih saja terjadi berbagai kasus pelanggaran HAM. Berkaitan dengan hal itu, silakan kalian jawab pertanyaan di bawah ini atau berikut ini. Yang pertama, siapa yang harus bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM? Yang kedua, apa saja solusi yang dapat kalian ajukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM? Seperti biasa, silakan kerjakan. Kemudian jawabannya dikirim ke grup tugas Telegram. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang tadi sudah Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penjelasan ada yang kurang dipahami. Akhir kata dari Bapak, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.